Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wulan. I'm student of PBUMY 2018 08138 dari kelompok 2. Topik yang digunakan kelompok saya adalah self introduction atau pengenalan diri sendiri. Pemahaman terkait tujuan pembelajaran mata kuliah DTE berdasarkan silabus adalah dapat mengembangkan keterampilan guru dalam membuat materi bahasa Inggris berbasis aplikasi dan berbasis web yang efektif berdasarkan topik yang telah ditentukan, serta memberikan informasi tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut yang berbeda sebagai sumber pembelajaran bahasa. Aplikasi yang digunakan pada pembelajaran DTE ada Stellar, Padlet, Wakelet, Storyboarded, Canva, Google Classroom, Google Form, Quizzes, Voki, and Audacity. Selain itu, juga dapat mengembangkan kreativitas bagi calon guru dalam merancang dan mengembangkan kegiatan berbasis elektronik dengan menggunakan platform pembelajaran online seperti Google Classroom. Kompetensi yang saya peroleh setelah mengikuti mata kuliah DTS selama 1 semester di semester 5 ini, saya bisa membuat lesson plan atau RPP dalam pembelajaran dengan materi self introduction. Saya dapat membuat materi atau bahan ajar lebih bervariasi dengan menggunakan berbagai macam aplikasi dan aktivitas di dalamnya. Dengan materi atau bahan ajar yang bervariasi dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat senang dalam mempelajari bahasa secara online di kala pandemi COVID-19 ini. Yang paling berkesan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah DT ini itu pembuatan lesson plan untuk pembelajaran online, apalagi di kala pandemi begini pasti lesson plan itu tuh sangat dibutuhkan untuk semua calon guru ataupun guru. Di dalam lesson plan tersebut terdapat berbagai aktivitas atau tugas berbasis online dengan menggunakan platform Google Classroom. Manfaat mata kuliah DTI ini dalam menunjang karir saya sebagai guru di masa yang akan datang, menurut saya sebagai guru bahasa Inggris di masa yang akan datang, saya menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam membuat materi atau bahan ajar pembelajaran bahasa menggunakan aplikasi dan website berbasis online tersebut. Menurut saya mata kuliah DTE ini tuh sangat relevan untuk atau bagi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris terutama di UMY ini. Karena menurut saya sebelum saya menjadi guru, saya itu jadi mempunyai bekal. Karena menurut saya dengan adanya mata kuliah DTE di semester 5 ini, saya jadi mempunyai gambaran bagaimana saya menjadi guru dalam membuat rancangan perencanaan pembelajaran atau dalam mengajar siswanya. Dengan pengenalan aplikasi-aplikasi atau website yang telah diajarkan Miss Fitria pada mata kuliah DTE di semester 5 ini, saya menjadi punya gambaran lebih dalam mengajar nantinya agar siswa dapat senang mempelajari bahasa di kelas saya. Selama perkuliahan mata kuliah DTE ini, yang menjadi program andalan saya adalah dalam pembuatan Voki. Karena menurut saya dalam pembuatan materi atau bahan ajar menggunakan Voki itu dapat membuat siswa lebih semangat untuk belajar. Dikarenakan terdapat ilustrasi-ilustrasi dalam pembuatan video tersebut. Aktivitas pengembangan media pembelajaran untuk keterampilan berbahasa Inggris yang saya sukai atau bagus hasilnya menurut saya itu pembuatan tugas atau aktivitas-aktivitas kegiatan mendengarkan menggunakan Audacity, karena
Dengan pembuatan aktivitas listening tersebut dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan siswa dalam mempelajari bahasa Inggris. Selain itu, dengan fitur-fitur Audacity dan text to speech bisa di custom suaranya, itu dapat membuat siswa menjadi lebih mudah untuk mendengarkan. Selain itu, menurut saya aplikasi Audacity tersebut itu sangat menyenangkan, dan aktivitas listening yang digunakan itu menjadi lebih keren dan lebih praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Menurut saya, aktivitas pengembangan media pembelajaran untuk keterampilan berbahasa Inggris yang paling menantang menurut saya itu belum ada. Karena menurut saya pribadi, saya sangat senang dalam mengerjakan tugas mata kuliah DTE ini. 3 software atau aplikasi pada mata kuliah DTE ya menurut saya yang paling bermanfaat dan menunjang karir saya kelak menjadi guru yang di masa yang akan datang adalah Voki, Padlet, Stellar, dan Canva. Ketika saya menjadi guru yang akan datang, saya akan menggunakan aplikasi VN untuk pengeditan video, Edmodo untuk pembelajaran online, dan Pinterest untuk referensi pembelajaran menggunakan ilustrasi gambar. Menurut saya, tujuan pembelajaran mata kuliah DTE ini sudah sangat sesuai. Karena dengan tujuan pembelajaran mata kuliah DTE ini tuh sangat bermanfaat bagi saya sebagai mahasiswa. Selain itu, aktivitas pembelajaran mata kuliah DTE ini menurut saya tuh sudah sangat bervariasi dan beragam. Karena dari awal kan Misfit sudah memberi ajaran atau memberikan informasi mengenai bagaimana membuat pembelajaran itu menjadi lebih asik dan lebih kreatif. Bobot penugasan yang diberikan menurut saya itu juga sudah sangat sesuai dengan kriteria, dan aplikasi atau software yang digunakan itu sudah sesuai, karena Miss Fitria menyediakan atau mengajarkan aplikasi atau software yang digunakan tuh sangat menarik dan sangat bervariasi. Saran saya untuk mata kuliah DT ini, terutama tujuan pembelajarannya, sebaiknya itu lebih menghasilkan materi pembelajaran bahasa yang efektif dan perlu didukung atau ditingkatkan dengan menggunakan perangkat atau teknologi yang modern lainnya untuk meningkatkan keterampilan kosakata, mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Dalam aktivitas pembelajaran mata kuliah DT ini, saran saya, dosen perlu membuat video pembelajaran dalam menyampaikan materi yang dibahas pada saat pertemuan online. Karena menurut saya kalau hanya menggunakan atau mengandalkan video hasil record di Microsoft Teams itu sangat limit waktunya, dan apalagi mahasiswa lupa untuk mendownloadnya. Penugasan yang diberikan menurut saya atau saran saya itu sebaiknya tugas tersebut diberikan kepada mahasiswa dibuat lebih simpel atau lebih sederhana, dan instruksi penugasannya dibuat secara jelas. Software atau aplikasi baru yang tidak ada dalam silabus menurut saya atau recommended saya adalah Flashcard Maker, Reverso, dan Flipboard. Dan bagian terakhir adalah peer review atau penilaian antar teman. Yang pertama saya akan menilai Atika Nurmazaya. Saya pribadi memberikan nilai 90/100.
Karena dalam penugasan mata kuliah DT ini, Atika tuh sangat aktif, tetapi terkadang ia tidak menggunakan hasil brainstorming anggota kelompok dalam pengerjaan tugas tersebut. Menurut saya juga dia tuh kalau ada tugas baru masuk aja dia tuh langsung gesit atau cepat tanggap dalam memberikan info terkait tugas kelompok tersebut. Dan yang kedua, saya akan memberikan penilaian terhadap Abimanyu. Saya akan memberikan nilai 85/100. Dikarenakan dalam penugasan mata kuliah DT ini, Abimanyu kurang aktif dalam berpartisipasi membuat tugas kelompok, entah itu di grup chat WA maupun grup chat lainnya. Dan yang terakhir, saya akan memberikan penilaian terhadap Hersi Mahlia. Saya akan memberikan penilaian 90/100 karena dalam penugasan mata kuliah DT ini Hersi Mahlia itu sangat aktif dan dia juga selalu memberikan solusi-solusi agar tugas kelompok itu cepat selesai dan lebih teliti dalam pengerjaan tugas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.